Halo, iya kenapa? Sore saya nggak bisa jemput kamu. Saya banyak kerjaan. Kan kamu udah janji, kamu gimana sih? Dengar nggak sih? Saya bilang saya banyak kerjaan. Dasar nggak tahu diri kamu. Ini. Makasih, Pak. Disitulah perkenalan itu dimulai. Awal mulanya hubungan saya dengan atasan saya ini ya baik-baik saja, benar-benar atasan dengan bawahan. Pria ini mendengarkan saya kalau saya berbicara. Dari sisi pekerjaan, lama-lama perbincangan kami akhirnya mulai menyentuh kepada keluarga. Dan lama-lama juga saya memperhatikan bahwa pria ini berbeda dengan suami saya. Kamu tuh beraninya ditelepon doang. Kamu udah pulang? Iya. Tumben kamu pulang jam segini? Iya, soalnya tuh besok ada tamu dari Jakarta. Jadi saya harus mempersiapkan untuk acara besok. Makanya saya nggak bisa jemput kamu. Oh gitu. Dan saya juga kurang bisa untuk melihat apa yang saya harus lakukan sama dia. Misalnya untuk dengarkan dia gitu, terus untuk menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Itu biasanya yang menyebabkan kita seringkali jadi konflik. Oh ya, aku mau minta pendapat nih sama kamu soal... Besok aja ya, saya capek. Memangnya kamu nggak ada waktu sebentar? Saya ini capek. Kamu tuh ngerti banget ya? Waktu konflik pertama-pertama ya sakit hati, dikuasai amarah ya. Saya marah sekali gitu. Penyesalan itu ada. Penyesalan kenapa menikah dengan pria ini itu akhirnya begitu menguasai saya. Lama banget sih kamu nih, hah? Kamu tahu sekarang jam berapa? Dari jam 5 saya udah di sini. Kayak orang nggak ada kerjaan aja. Maaf, tadi aku ada kerjaan sedikit, aku harus nyiapin berkas buat meeting besok. Banyak alasan kamu itu. Ada apa ini, Mister? Saya lihat ada sedikit keributan. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Oh ya, kenalin ini suami saya. Saya Andi, atasan Mirsa. Saya Gideon, suami Mirsa. Senang bisa bertemu dengan Anda. Suami saya melihat pria ini, wah pria ini cukup bisa dipercaya untuk menjadi atasan buat istrinya, buat saya gitu ya. Mirsa adalah wanita yang luar biasa. Anda beruntung dapat istri seperti Mirsa. Bapak bisa aja. Ya udah kalau gitu kita duluan ya, Pak ya. Sampai ketemu besok. Silakan. Hati-hati kalian berdua di jalan. Orangnya juga baik gitu ya, maksudnya suka bicara, orangnya juga menyenangkan, bisa maksudnya cukup cerdas gitu ya. Suami saya percaya betul dengan pria ini. Mirsa, aku merasa sudah cocok sama kamu. Pria itu tiba-tiba bilang begini sama saya. Aku ingin kita menikah. Menikah? Iya. Waktu dia bilang begitu, saya tahu persis dalam hati saya, wah ini sudah sangat egois sekali. Beri aku waktu untuk berpikir. Di dalam hati saya kok percaya ya, kalau saya ambil keputusan itu, saya tidak akan bisa hidup tenang. Karena saya tahu persis apa yang saya lakukan itu dosa. Tuhan, Malam hari itu saya berdoa sama Tuhan. maafin aku udah melakukan kesalahan terhadap suami dan keluarga. Terlebih kepadamu, Tuhan. Saya mau kalau saya sembuh, saya keluar dari dosa perzinahan ini. Ini satu kali, saya tidak mau ulangi lagi. Kenapa kamu nangis? Gak apa-apa, Pak. Ayo cerita, jangan bohong. Maafin aku. Udah mengkhianati janji nikah kita. Aku udah merusak kepercayaan yang kamu berikan.
Aku sudah selingkuh dengan pria lain. Waktu itu dia mengaku, saya kagetnya luar biasa. Sebab, waduh kenapa bisa jadi begini? Apa yang aku percaya ternyata salah gitu. Merasa dihianati. Karena setiap kali saya tanya, semua jawabannya nggak ada apa-apa gitu. Siapa pria itu? Saya siap untuk diusir, disuruh pergi dari rumah. Yang kedua, saya siap untuk dipukul. Tega kamu! Kamu tega ngelakuin itu! Saya sadar betul waktu itu saya ini sudah tidak pantas untuk dikasihi. Saya tidak pantas untuk dicintai lagi oleh suami saya. Bahkan ya ada sedikit perasaan saya ini tidak pantas untuk diampuni oleh suami saya. Ya sempat untuk sementara waktu saya bingung. Apa ya aku harus bikin gitu. Tapi satu sisi aku sayang sama istri gitu. Kenapa bisa begini ya? Itu pertanyaan yang berkecamuk gitu loh di pikiran saya. Tapi aku tanya juga terus gimana dong jalan keluarnya nih. Supaya keadaan ini cepat beres gitu. Aku tahu itu juga nggak nyaman gitu ya. Ada sih maksudnya pertanyaan di dalam diri saya, nanti ke depan gimana ya gitu. Apa kata orang, itu salah satu. Terus bagaimana nanti saya dalam hubungan suami istri ini sebagai suami dan istri, masih bisa nggak aku ya mengasihi dia benar. Itu semua ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran saya. Terus nanti ke depan akan jadi lebih baik nggak gitu ya. Kalau aku terima dia, terus nanti aku mengasihi dia kembali, benar nggak nanti ke depan akan lebih baik? Kami tahu persis ada langkah selanjutnya yang harus kami lakukan. Dan langkah pertama adalah kami datangi pemimpin kami. Istri saya sudah berbuat kesalahan, Pak. Saya sudah sakit hati dan kecewa sama dia. Istri saya sudah selingkuh dengan pria lain, Pak. Pasti ada alasan mengapa istrimu berbuat begitu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apa yang sudah menyebabkan kamu selingkuh dengan pria itu? Pria itu memperhatikan aku dalam segala hal. Dia sering memuji aku. Dia sering mendengar keluh kesah aku. Itu semua nggak aku dapatkan dari kamu. Semua itu ada dalam pria itu. Apakah kamu sudah memaafkan dan mengampuni dia? Belum, Pak. Memang, mengampuni bukan sesuatu yang mudah. Namun itu adalah pengajaran Tuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Ya hamba Tuhannya bilang bahwa Yohanes 13 ayat 34 itu bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi. Ternyata bahwa aku nggak punya pilihan selain harus mengasihi istri saya. Jadi hari itu aku ambil keputusan gitu. Maafkan saya kalau saya kurang memperhatikan dan menyayangi kamu. Tapi mulai hari ini saya akan merubah diri saya untuk selalu memperhatikan kamu. Ada satu hikmat Tuhan yang memberikan aku untuk berani ambil keputusan gitu. Saya mengampuni dan mengasihi kamu. Karena kamu adalah istri saya. Gantian saya yang kaget. Karena itu risiko yang tidak saya bayangkan. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Pak. Ada hati yang terus saling mengampuni, ada hati yang terus mau saling untuk mengasihi. Sejak saat itu saya mulai berubah. Ya, kalau dulu saya nggak pernah menghargai, saya mulai menghargai dia. Kalau dulu saya tidak punya waktu untuk mendengarkan dia, saya sekarang punya waktu. Bahkan sampai hari ini saya terus mau mendengarkan dia. Saya mulai menerima suami saya apa adanya. Saya belajar bahwa di samping kelemahan-kelemahannya, ternyata suami saya ini punya kekuatan.
Kalau Tuhan memulihkan keadaan seseorang, ternyata dahsyat luar biasa. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia lakukan dan untuk kasih-Nya yang melimpah di dalam rumah tangga kami. Awal tahun 2000 itu kan lagi booming handphone yang kamera ya. Jadi teman-teman di sekolah saya, apalagi yang orang-orang yang dekat dengan saya, rata-rata mereka punya handphone yang punya kamera. Dan saat itu kenapa saya nggak punya? Dan saya sempat merasa pacaran dengan dia, saya merasa senang dan bahagia. Sampai pada akhirnya, Hello, di kampus ini gosip itu kenyataan kali. Ada satu lagi deh yang bikin gempar. Lo mau tau gak? Tina, mana aja? Ngilang mulu.